Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, terima kasih untuk sukacitamu yang melimpah atas setiap kami. Inilah kami anak-anakmu, orang-orang pilihanmu, kami datang kepadamu. Kami telah memuji dan menyembah, meninggikan namamu. Kami percaya hatimu disenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kembali sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Mampukan hambamu untuk menyampaikan Bapak dengan sejelas-jelasnya. Bapak terima kasih. Roh Kudus akan terus memimpin kami, memampukan kami untuk mencerna lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati setiap kami saat pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita semua siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan sekali lagi. Silakan duduk yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, tadi pagi juga udah saya sampaikan, saya mau bicara sedikit tentang ini saudaraku, respectable generation, ya, generasi terhormat atau generasi yang penuh hormat. Saudara, tadi pagi saya juga udah sampaikan sedikit, wah saya rasanya kok kayaknya kurang pas ya, mestinya kepada anak-anak muda nih kalau bicara generasi. Tapi saudaraku, Tuhan begitu kuatnya mendorong kepada saya untuk saya sampaikan tentang hal ini. Ya saudara, terutama sebetulnya fokus ini kepada keluarga saudaraku. Saya rindu, saya ingin tahu siapa yang datang bersama dengan keluarga atau saudara yang sudah berkeluarga. Boleh angkat tangan? Puji Tuhan, cukup banyak. Saudaraku, beberapa saat ke depan ini saya minta saudara perhatikan sungguh-sungguh. Saudara bukan perhatikan saya, perhatikan firman Tuhan ya saudara. Karena ke depan ini kita tahu semua keadaan nggak semakin baik ya saudara. Bukan hanya secara sisi ekonomi dan lain sebagainya. Saudaraku, ekonomi itu cuma sedikit bagian dari itu. Tapi yang paling penting saudara, moralitas kita. Ya, hati kita, kepercayaan kita, saudaraku, etika dan lain sebagainya. Wah itu, apalagi kalau ujung-ujungnya bicara integritas. Wow, ini sudah apa sih kayak begini nih, apa betul sih kita bisa lakukan. Nah saudara, yang mendasarin saya hari-hari ini, ya sejak tahun inilah saya masuk tahun ini, saya banyak dituntun Tuhan untuk melihat pada situasi kondisi ya sekitar. Yang paling sering itu sebetulnya sederhana. Saudara tentu kita senang ke mall. Ya, saya senang terus jujur aja suka ke mall ini. Siapa sih yang nggak suka ke mall? Sekarang meriah, hingar-bingar ya. Di sekeliling kita ini aja udah luar biasa. Nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta atau kemana gitu. Saudara di sekitar kita begini. Nah saudara yang menarik, setiap kali saya jalan ke mall itu selalu Tuhan ingatkan. Andre perhatikan. Selalu begitu saudaraku. Ya kadang-kadang saya duduk, saya kadang-kadang cuman sekedar minum kopi atau makan, saya disuruh perhatikan sekelilingmu, perhatikan. Nah saudara, saya pada satu kesimpulan yang sederhana. Saudara sering nggak lihat, hampir setiap kali, maaf saya katakan, dimanapun juga saya jalan ke mall atau hampir setiap kali saya melihat seorang, entah itu ibu atau bapak, itu gandeng anaknya erat-erat. Bukan takut hilang saudaraku. Saudara tahu kenapa? Saudara lihat setelah saya perhatikan sungguh-sungguh, anak ini, saudara pasti nggak asing dengan bahasa ini, autis. Ya mungkin seperti itu, ada permasalahan dengan anak ini, ada disorder yang terjadi pada anak-anak ini. Saudara, tapi saya lihat akhir-akhir ini kecenderungannya itu sedemikian luar biasa. Saya coba lihat gambaran sedikit ya saudaraku, gambaran sedikit. Ternyata kalau saya selalu bicara sama istri saya, kok kayaknya zaman kita dulu nggak pernah ya, jarang ya kelihatan seperti ini. Tapi kok akhir-akhir ini semakin banyak. Dan saudara kalau lihat data mengagetkan. Boleh tampilkan sebentar. Nah saudaraku, autis itu disebut ini, ASD. Ya bahasa ininya, ya, bahasa kesehatan ASD. Autism Spectrum Disorder, ASD. Saudara, satu badan di Amerika, CDC. Ya ini Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Wah ini kalau waktu zaman COVID itu ngetop sekali ini. CDC ini. Ya saudara, di tahun 2020, jadi kira-kira 5 tahun yang lalu. Saudara kalau lihat 5 tahun yang lalu dikatakan seperti ini, sekitar 1 dari 54 anak. Jadi kalau 100 itu kurang lebih ya, 108 lah kurang lebih itu 2 orang anak. Jadi 2% lah kurang lebih. 2 anak itu mengidap, saudaraku, ASD, autis ini. Dan saudara sampai sekarang ini nggak bisa dipastikan apa sih penyebabnya? Saudaraku cuman bisa dibuat seperti ini. Ini belajar dulu ya, faktor resiko yang dihadapi. Saudaraku ada 5 di sini.
Ya, tentu saya ini kutip, saya bukan seorang dokter, saya bukan ini, tapi saya diminta Tuhan untuk betul-betul perhatikan itu. Karena belum lama waktu ini tadi saya juga sampaikan, belum lama ini saya makan di sebuah restoran di Bilangan Gading Serpong. Saya lihat ada pasangan, ya bukan dikatakan pasangan muda, tapi juga nggak terlalu tua. Mungkin kisaran 40-an lah sekitar itu. Bahwa anak perempuannya itu betul-betul didorong, dikresa. Kalau masih sadar tuh nggak apa-apa. Jadi betul-betul kayak orang apa ya. Saudara pernah lihat Stephen Hawking ya. Jadi betul-betul kayak pesantren, aduh makan itu harus disuapin. Begini, begitu. Saya cuma melihat, saya tuh jadi nggak nafsu makan jujur ada pada saat itu. Saya melihat, aduh Tuhan, ini bagaimana ya? Istri saya udah langsung ngomong, ini kalau orang tuanya maaf suatu saat kan kita berpulang nih. Siapa jadi tanggung jawab siapa? Saat ini ada orang tuanya yang masih nyuapin, masih begini. Tapi bagaimana kalau orang tuanya sudah nggak ada, siapa yang mau ngerawat? Saudara terpikir enggak? Demikian juga dengan orang-orang autis. Tolong balikin lagi. Nah, saudara lihat kalau di sini, ternyata ada beberapa faktor resiko. Yang pertama genetik. Saudaraku ada riwayat keluarga. Dengan cepat ya, ada kedua nih yang mengagetkan, usia orang tua. Jadi maaf nih, ada laki-laki di sini yang menikah sudah terlalu tua. Saudaraku itu potensi juga, ada resiko juga. Terus kondisi medis jelas, ada diabetes, ada hipertensi, obesitas. Ini kan penyakit masa kini kalau boleh saya katakan. Betul ya? Masa kini, wah orang jadi semuanya ini diabetes, hipertensi. Ini katanya penyakit orang kaya, doyan makan katanya. Wah ini siap-siap ini saudara. Ya, jadi kondisi medis. Yang keempat paparan lingkungan. Jadi banyak zat kimia. Saudara kadang-kadang kita dikatakan, kalau kita mau beli buah, apalagi maaf nih dari negara tertentu, wah dicuci yang bersih ya. Bahkan sekarang ada produk sabun yang katanya aman. Kadang-kadang kita geleng kepala, masa buah dicuci sama sabun. Ya, tapi apa boleh buat kayak begitu kan kondisinya. Nah seperti itu saudaraku, ada logam berat dan lain sebagainya. Saudaraku beberapa area di sini sudah tercemar sedemikian rupa. Ada yang ngasih tahu saya, jangan sering-sering makan itu ya. Makan apa? Makan hasil laut terutama kerang-kerangan. Karena di sekitar sini udah tercemar, magnesiumnya tinggi, akan berpengaruh ke liver, ke hati dan lain sebagainya. Terus makan apa kalau semuanya nggak boleh? Ya kan, saudaraku. Nah, ini semua keseimbangan hormon, ada tiroid dan lain sebagainya. Saudara lihat, tapi yang jadi concern kita, saudara, kenapa itu terus meningkat? Kenapa terus ini meningkat? Ada apa? Ada apa? Nah, bagaimana tanggung jawab kita ini? Wah Pak, terlalu luas itu Pak, terlalu besar. Yuk kita lihat yuk pemahaman ini dulu. Tolong tampilkan. Generasi yang terhormat, respectable generations. Ya, saudara, makanya saya katakan tadi, kita nggak bicara tentang anak muda aja. Kita tahu saudaraku, beberapa saat terakhir ini dimulai dari generasi baby boomer. 46 sampai 64, gampang ingatnya ya, ada generasi X, 1965 sampai 1980. Siapa yang lahir di situ? Saya termasuk X, saya lahir 67. Ya, generasi X, ada generasi Y atau milenial itu 81 sampai 96. Saudaraku, ada generasi-generasi bahkan saudaraku. Hari-hari ini, saudara, kita udah mulai masuk tahun 2025. Per 1 Januari 2025 itu ada generasi beta namanya. Saudara, kalau generasi alfa itu masih teknologi digital itu belum betul-betul menguasai, masih setengah-setengah. Nanti ini generasi yang sekarang ini, generasi beta 1 Januari 2025 sampai akhir tahun 2039. Nanti katanya ada gamma kalau 2040 nggak tahu jadi apa itu. Yang saudaraku 2003 ini 2039. Nah ini 2025 ini belum apa-apa sudah banyak negatif saudaraku. Ada orang yang berkata begini, wah Pak, jangan kaget kalau anak-anak ini sekarang lebih percaya, lebih trust AI daripada trust sama orang tuanya. Lah kalau ini kan gawat saudaraku. Nah apa pengertian generasi yang terhormat? Ini saya cuplik dengan kata-kata dunia ya, sederhana. Memiliki nilai-nilai dan perilaku yang dihormati dan dihargai dalam masyarakat. Saudaraku, ya jelas ini punya nilai yang luar biasa. Sehingga kita bermartabat katanya, wah dihormati, dihargai. Ya. Yang selanjutnya menunjukkan integritas, etika, dan kontribusi positif terhadap komunitas atau bangsa sebagai teladan dan membawa pengaruh baik tentunya bagi generasi berikutnya. Saudara, kalau saya bacakan ini pada saudara, muluk-muluk enggak? Ngerti maksudnya muluk-muluk? Terlalu tinggi enggak ini ekspektasinya? Apa bisa Pak, zaman sekarang kita bisa seperti ini?
buru-buru jadi teladan, Pak. Iya toh. Kita aja banyak kan, itu zaman saya itu. Wah, jangan jujur, kalau jujur hajur katanya begitu. Apa betul? Jujur itu hajur. Jujur itu enggak benar. Saudaraku, kalau kita mulai kecil udah diplot kayak seperti itu. Oh, saudara, itu zaman saya waktu saya masih kecil, wah jangan jujur, kalau jujur hajur kamu. Hancur artinya. Ya, karena saya orang Jawa, masa kayak begitu? Nah, saudaraku, apakah ini muluk-muluk seperti itu? Apakah betul ini susah untuk dicapai? Di tengah-tengah kita hal yang seperti ini, saudara. Bertumbuh begitu dinamisnya, saudaraku, semua orang jadi kayak begini. Wah, semuanya harus melek, ya, teknologi. Saudaraku, sekarang ini keluar semua. Saudara kalau buka handphone saudara, nomor 1 udah langsung muncul. Ayo, siapa yang mau kursus AI? Mulai ChatGPT dan lain sebagainya, saudara. Wih, mengerikan. Saudara cuma ketik satu, keluar sudah ribuan jawabannya. Saudara, makanya anak belum apa-apa, udah mau dimarahin orang tua, dia chat gini, wah itu papa jangan main-main, ini lebih bener nih. Waduh, udah kayak begitu kan gawat. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah, saudaraku, makanya tadi saya tanya, berapa banyak keluarga di sini? Begitu banyak keluarga. Saudaraku, keluarga yuk perhatikan. Generasi nggak bicara tentang anak muda saja. Tetapi bagaimana tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Untuk saudara, setidak-tidaknya bagaimana kita melihat, ya, bagaimana secara firman Tuhan. Sebab saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Setuju saudaraku? Siapapun saudara, saudara pasti punya. Saudara, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan pandang berharga di mata Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita lihat. Next. Apa kata firman Tuhan tentang ini? Saudara, saya cuplik satu ayat dari Maleakhi 2 ayat 15. Kita tentu tahu latar belakang Maleakhi, kitab terakhir, ya, di akhir di perjanjian lama. Dan saudara kalau tahu, ya, kalau saudara bawa Alkitab, saya yang kita udah jarang bawa Alkitab fisik ini. Saudara, harusnya kita tahu Alkitab fisik biasanya antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu cuma ada satu lembar kertas. Tapi diprediksi itu sekitar 400 tahun. Saudaraku, antara perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Saudaraku, apakah Tuhan tidak berbicara pada saat itu? Saya percaya sih Tuhan pasti berbicara, cuma tidak dibukukan mungkin. Mungkin seperti itu. Jadi ini ternyata kitab Maleakhi ini berbicara bagaimana Tuhan begitu marahnya. Nah, salah satunya Tuhan bicara seperti ini. Ini marah karena apa? Bangsa Israel waktu itu kawin campur, saudaraku, ditegur. Nah, ini ceritanya. Ini satu-satunya ayat yang menuliskan keturunan ilahi itu yang diminta oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya bacakan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka, ya, ini suami dan istri, itu daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Kesatuan itu maksudnya pernikahan itu. Saudaraku, keturunan ilahi. Perintah Tuhan langsung berkata, jagalah dirimu dan janganlah tidak setia terhadap istri dari masa mudamu. Amin. Jangan diganti ya saudaraku, saya sering jangan diplesetin istri mudamu, masanya dihilangin. Wah, itu artinya udah totally different, udah totally beda. Jelas ya, saudara. Jadi saudara perhatikan, yang diminta Tuhan ada keturunan ilahi. Nanti kita belajar apa yang dimaksud keturunan ilahi. Next, yuk kita lihat ayat selanjutnya. Saudaraku, Tuhan berbicara sangat jelas tentang generasi. Saudara bicara generasi. Firman ini saudara bisa baca yang paling lengkap itu di Matius 1. Matius 1 ayat 1 sampai yang terakhir itu enggak ada cerita yang lain, isinya cuman 42 generasi. Dari awal sampai ke Yesus, saudaraku. Itu dibicarakan semua. Nah, saudaraku, firman ini ternyata muncul pertama kali di Rut 4. Di Rut 4, saat Rut akan berakhir, ini firman terakhir dari kitab Rut. Satu perikop itu berjudul Silsilah Daud. Saudara, kalau saya boleh bacakan ini Rut 4 ayat 18. Setelah ini sudah berakhir ya, Rut 4-nya. Rut tidak ada lagi. Ini akhir dari kitab Rut. Dikatakan seperti ini, inilah keturunan Peres. Saudara perhatikan yang kuning. Ya, Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanak Aminadab atau punya anak Aminadab. Aminadab memperanak Nahason. Nahason memperanak Salmon. Salmon memperanak Boas. Kita tahu siapa Boas. Boas itu suami dari Rut, ya, saudara. Ya. Boas memperanakkan Obed. Ya, kemarin juga disinggung bagaimana Obed, ya, tabut Allah di situ, wah diberkati, bukan sebaliknya. Ya, sebelumnya tabut itu malah membawa malapetaka. Tabut lambang apa? Lambang hadirat Tuhan. Ternyata di rumah Obed Edom ini jadi luar biasa diberkati. Saudaraku, Obed memperanakkan Isai, ayah dari Daud.
dan Isai memperanak Daud. Saudaraku yang terkasih, ini Tuhan bicara tentang generasi. Saudara, yang menarik dari generasi, saudara hitung, ada 10 saudaraku, dari Peres sampai ke Daud. Saya tergelitik saudara, waktu pertama kali Tuhan tunjukkan firman ini kepada saya. Karena saya salah satu konselor pernikahan, ya, bimbingan pranikah, bimbingan pernikahan di tempat ini, ya selalu banyak saya yang lakukan. Nah saudara, perhatikan baik-baik, waktu Tuhan angkat ini, Tuhan berkata memang yang pertama, aku butuh 10 generasi untuk mendapatkan seorang Daud. Saudaraku, kita tahu bukan, Daud di tengah apapun juga, saudara, Daud ini orang yang spesial di mata Tuhan. Kisah para Rasul mencatat hal itu. Aku telah menemukan Daud bin Isai, Daud anak Isai, orang yang berkenan kepadaku, karena dia melakukan apa yang menjadi kehendakku pada zamannya. Saudara, waktu pertama kali, maaf nih, saya masih culun waktu itu. Saya belum kenal betul-betul firman Tuhan. Saya baca firman itu waktu dibawakan oleh seorang hamba Tuhan. Saya protes sama Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa berkata bahwa Daud itu seorang yang berkenan? Wong Daud banyak dosanya, betul enggak? Saudaraku, saya enggak sedang berbicarakan Daud. Tapi disinilah semakin hari kita semakin mengerti. Ternyata di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga sekalipun, pasti ada pergumulan. Pasti ada masalah, saudaraku. Itu yang disebut proses, yang akan terus membentuk kita. Bukankah ada firman yang berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, betul? Saudaraku, disitulah kita sering diproses, saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik, tidak hanya itu yang jadi pergumulan. Ternyata saudara yang menarik, perhatikan baik-baik. Saudaraku, diawali dari Peres sampai ke Daud, 10 generasi. Anggap aja seperti firman Tuhan, dikatakan umur manusia 70 tahun, lebih ya bonus sudah, 80 tahun itu bonus. Ya saudara, bukan berarti kita 70 tahun harus mati, enggak. Saudaraku, Tuhan katakan seperti itu. Kalau 70 kali 700 tahun, kira-kira Peres masih hidup enggak menyaksikan kebesaran Daud? Tentu tidak, saudaraku. Saudaraku, ini yang memberikan pengertian yang begitu luar biasa. Saudara, kalau Peres ini tidak hidup takut akan Tuhan, hidupnya sembrono, hidupnya enggak karu-karuan, kira-kira dia akan menurunkan anaknya yang luar biasa? Kira-kira anaknya terus akan menurunkan teladan yang baik? Tentu tidak, saudaraku. Sampai akhirnya turun kepada Daud. Saudara perhatikan baik-baik, ini dari generasi ke generasi, dari keluarga demi keluarga, saudaraku, yang terus memperanak cucu. Saudara, ternyata dimulai dari Peres, yang begitu hidup takut akan Tuhan, hidup benar, saudaraku. Makanya selalu saya ingatkan, pernikahan jangan main-main. Maaf ya, jangan tersinggung, jangan kayak kucing, saya bilang begitu. Nikah anaknya banyak aja kemana-mana. Saudara, pernikahan ini betul berupa tanggung jawab. Karena apa yang akan Anda lahirkan tadi, keturunan ilahi. Saudaraku, dari keturunan ilahi akan terus turun-temurun itu terus, saudara. Mungkin kita sudah almarhum, karena usia kita 70, 80, 90. Saudaraku, kalau masih kuat. Saudara, tapi warisan apa yang akan kita tinggalkan buat anak cucu kita? Kalau kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, kecenderungan, mungkin saya katakan seperti itu. Walaupun saya enggak berani katakan pasti. Kecenderungan anak kita akan hidup benar, betul enggak? Saudaraku, karena itu betapa pentingnya keluarga untuk membangun generasi yang terhormat tadi. Terutama keluarga-keluarga Kristen. Keluarga-keluarga orang percaya seperti saudara dan saya. Amin. Kita harus bangun ini, saudaraku. Kita harus landasi, itu tanggung jawab kita setidaknya. Saat kita dilahirkan di muka bumi, kita berkeluarga. Nanti kalau bicara, Pak, kalau saya nggak berkeluarga gimana? Itu urusan nanti. Saya fokus ke sini dulu. Keluarga, saudara boleh nanti kita konseling. Boleh kita bicara, tapi yang paling penting sekarang ini keluarga. Yang akan melahirkan generasi demi generasi. Saudaraku, hari-hari ini saya mendengar begitu banyak hal-hal yang, saudara, mengerikan. Saudara, nggak tahu, saudara pernah dengar nggak ini? Lavender marriage. Saya ketemu beberapa hamba Tuhan, kita sharing-sharing, ada. Saya dengar lagi, apa ini lavender marriage? Lavender marriage ini gini Pak, itu suami laki-laki dan perempuan yang menikah cuma untuk mencari status.
Apa maksudnya? Oh ya Pak, statusnya menikah supaya dilihat semua orang bahwa mereka menikah. Ternyata yang serem, lakinya homoseksual. Perempuannya lesbian. Jadi mereka cuman menikah, bahkan ada yang ceritanya mereka bisa punya anak, saudaraku. Loh, anak biologis loh, bener. Saudara, tapi mereka sudah saudara enjoy dengan masing-masing kehidupan itu. Saya kaget saudara. Lah ini apa bedanya dengan Sodom dan Gomora waktu itu? Yang Tuhan musnahkan saudara. Saudara mengerikan. Belum lagi saudara, belum lagi ada lagi. Ini terutama sekarang ini melanda generasi milenial, generasi Y. Ya, saya nggak tahu, semoga tidak ada. Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Ya, itu yang lahir 1981 sampai 1996. Anggap aja kalau ujungnya 96. 96 sekarang berarti 2005, kira-kira 30-an lah, betul ya? Usianya 30-an, benar usia-usia pernikahan mereka. Mulai masuk pernikahan, bahkan udah ada yang menikah. Ada istilah child free. Ini sudah jelas, ada satu sensus nasional tentang ekonomi dan sosial, namanya Susenas 2022. Ini BPS loh yang mencatat, BPS Indonesia. Dikatakan bahwa dalam 4 tahun terakhir ini meningkat. Apa itu child free? Nggak mau punya anak. Nggak mau punya anak. Bersyukur yang lagi mengandung hari ini. Ya, nggak masuk bilangan itu. Benar, saudara, nggak mau punya anak. Dan itu angka meningkat. Saat ini diprediksi ada 71.000 pasangan. 8%, saudara. Wow, mengerikan bukan? Saudara, ini loh realitanya. Jadi bukan hanya cuman autism yang meningkat, semuanya saudaraku. Maaf ya, saya pakai bahasa ini, kegilaan yang luar biasa terjadi. Ya memang kita hamba-hamba Tuhan sering berkata, inilah akhir zaman. Tapi apa bagian yang harus kita lakukan? Dan kita tahu sekarang apa yang dirindukan Tuhan, keturunan ilahi. Saudaraku, Tuhan memberikan contoh yang sangat jelas. Ngapain kalau enggak gitu? Apa firman ini dituliskan seperti itu? Cuman ini punya anak ini punya anak ini, punya anak ini, punya anak ini. Saudaraku, tapi Tuhan punya meaning yang sangat jelas. Punya arti yang sangat jelas. Bertanggung jawab terhadap pernikahan kita, bertanggung jawab keluarga kita. Apa yang kita lahirkan anak-anak ini, anak-anak ilahi. Saudaraku, ini akan menjadi generasi penerus. Ini klise sekali, tapi memang faktanya begitu. Nah saudaraku, oleh karena itu saya kembali katakan, keluarga ini akan menjadi center. Dan selalu saya ingatkan kepada pasangan-pasangan mau menikah. Karena keluarga ini dari awal sudah blueprintnya Tuhan. Pencetus idenya, kreatornya itu semua Tuhan. Saudaraku, dan hasilnya seperti ini. Saudara bayangkan sekali lagi kalau kita main hitung-hitungan, kalau 10 generasi, misalnya ini kebetulan di sini ada ini pasangan muda nih, Stanley sama Barry. Ya, kalau misalnya di sini melahirkan anak, wah papa mamanya takut anak Tuhan, anggap aja kita ikut program pemerintah. Dua anak cukup, betul ya? 2 anak cukup, misalnya kita ngikut begitu. Saudaraku, kalau 2 jadi satu, apakah ini bukan multi level ini? Kiri kanan gitu ya. Anaknya jadi benar, 2, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, gitu ya kira-kira. 10 generasi, saudara hitung sendiri yang pintar matematika. Saudara lihat hitung sendiri. Saudara kalau itu semua satu rentetan 10 generasi itu benar semua. Wow, kira-kira jadi apa? Itu yang ditakutin oleh iblis. Belum lagi, maaf nih, kalau salah satu anaknya jadi pendeta besar lagi, jemaatnya ribuan. Berdampak luar biasa, betul enggak? Bukankah itu visi misi kita? Kita berdampak luar biasa. Belum lagi jadi pengusaha yang hebat. Di mana dalam pengusaha itu nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai godly karakter itu, karakter-karakter Tuhan dimasukkan semua. Dari seperti itu berdampak luar biasa, hebat enggak? Dampaknya luar biasa, itu tidak pernah bisa terukur saudaraku. Cuman karena ada sepasang laki-laki dan perempuan yang menikah dan hidup takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makanya kenapa saya katakan jangan main-main dengan merit. Nah masalahnya hari ini banyak yang lawan caplang, ngerti maksudnya. Orang caplang buat anak kok coba-coba gitu. Betul. Saudaraku banyak orang yang bilang, udahlah Pak dicoba. Kemarin saya nggak sebut nama ya,
Kemarin ada yang konseling juga dengan saya, baru kenal 3 bulan, langsung mau minta tunangan. Sekarang ini yang lakinya ragu. Waduh, 2 kali 3 kali pertemuan dengan saya, berjam-jam duduk sama saya. Saya bilang sudah, jangan, maaf, saya bukan nganjurkan. Wah, dia konseling lagi ke hamba Tuhan. Wah, yang namanya kalau saya sebut, saudara pasti kenal. Orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat. Awalnya juga nggak setuju. Tapi setelah dijelaskan semua, lah ya wong kenal baru 3 bulan loh. Dipaksa tunangan ya mau. Sekarang jadi ragu. Lah kalau terus mau menikah, terus semuanya ragu, terus gimana? Saya bilang udahlah, jangan main-main. Lebih baik cancel. Oh, aku sudah booking restoran Pak dan lain sebagainya. Maaf, bukan mengecilkan, itu uang bisa dicari. Yang paling penting kamu yakin enggak? Nah saudara, bagaimana anak-anak muda seperti ini? Ada yang berkata, coba-coba lah Pak, coba-coba Pak, semuanya kalau nggak cocok ya cerai, susah amat. Makanya sekarang banyak tren, maaf ya, ini kebetulan kedua gembala kita di sini. Beliau berdua yang sangat-sangat menentang, nggak ada ceritanya, belum apa-apa. Maaf ya Pak, saya sebut ya, pisah harta. Waduh, saudara, pada firman-firman Tuhan yang luar biasa. Saat 2 atau 3 orang bersekutu, sepakat di dalam namaku, minta apa saja. Itu Matius 18, ayat 18, 19, 20. Saudaraku, minta apa saja. Bapakku disuka mengabulkan. Sebab 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku akan hadir. Tuhan hadir dengan sia-sia? Tuhan hadir cuma lenggang kangkung? Enggak. Tuhan hadir dengan segala kemuliaan kebesarannya. Memberkati saudara dan saya, betul enggak? Men, saudaraku, belum apa-apa. Sudah mau pisah harta. Apa urusannya? Nanti kalau cerai, gampang Pak. Lah jangan kawin, jangan nikah, ngapain? Kalau sekarang belum apa-apa mikir-mikir cerai. Dan biasanya orang tua yang ngedrive begitu. Apalagi maaf nih, kalau ekonominya rada beda nih. Aduh Pak, begini Pak, enggak. Aduh udah. Saudaraku yang terkasih, mari. Sorry nih, saya belum masuk ke intinya. Ini penting sekali soalnya. Karena saudara apa yang akan saudara lahirkan? Kalau semua ini, pasti kalau orang tuanya cerai, kayak wabah. Iya, kalau orang tuanya cerai, pasti anaknya nanti kawin cerai, percaya saya. Kayak penyakit menular. Saudara, oleh karena itu jangan sembarangan dulu. Puji Tuhan ya. Ayo kita sama-sama sekarang belajar lebih dalam. Nah saudaraku, hari-hari ini melihat hal seperti ini, terlebih lagi tuntunan yang Tuhan berikan. Bicara tentang honor, hormat. Saudaraku, penghormatan yang paling hakiki tentu pada Tuhan, karena dia yang tidak kelihatan kalau kita tetap hormat. Yang kedua, keluarga ini betul pentingnya. Kata hormat ini, kota hormat. Kalau tidak ada penghormatan, aduh ya itu tadi. Saudara, gampang sekali bicara cerai, kayak sinetron aja. Ya, jangan ditiru saudara. Ya, saudara mari kita masuk lebih dalam. Saudara, saya ajak saudara melihat satu tokoh di Alkitab. Ya, satu tokoh di Alkitab yang memberikan gambaran. Karena hari-hari ini saya diminta Tuhan betul-betul fokus kepada tokoh ini. Dan tokoh ini begitu luar biasa menurut saya. Mari kita lihat keluarbiasaan tokoh ini. Yuk, saya ajak buka. Saudaraku, beliau adalah Nabi Samuel. Ya, saudara, hari-hari ini kalau bicara tentang kata honor, itu ada 1 Samuel 2 ayat berapa ya? 18 kalau tidak salah. Wah itu bicara begitu, kalau engkau menghormati, Tuhan bilang begitu, kalau engkau menghormati aku akan menghormati engkau. Saudaraku, memang itu pemicunya. Tapi lihat Tuhan bawa lebih dalam lagi tentang Samuel. Mungkin enggak banyak. Ya, kita tahu Samuel bahwa dia mengurapi Daud. Wah dia. Tapi Samuel juga diajak bicara langsung. Tuhan berbicara langsung kepada Samuel 3 kali. Samuel berkata, ya Tuhan berkata kepada Samuel, di tengah-tengah dia tidur, saudaraku. Itu yang mungkin kita sering kenal tentang Samuel. Tetapi ternyata pribadi ini begitu luar biasa. Mari kita belajar dengan cepat ya. Saudaraku, Nabi Samuel ini mati sampai tua. Dan saudaraku, saya boleh dikatakan salah satu dari sedikit orang di dalam Alkitab yang boleh dikatakan tidak ada salahnya. Ya bukan berarti dia nggak berdosa, tetap manusia, betul. Tapi tidak pernah dicetuskan dengan jelas apa salah Samuel. Tidak ada, saudara. Beda tadi dengan Daud. Ya saudaraku, Musa sekalipun, Musa ada. Ya, Tuhan katakan bahwa Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Musa cuma boleh lihat di Gunung Nebo. Saudaraku, Nabi Samuel beda. Samuel ini hampir tidak pernah ada salahnya. Yuk kita pelajarin Samuel.
Saudaraku, ternyata satu gambaran yang sangat jelas tentang Samuel. Dia menaati apa yang ada di hati Allah. Sungguh-sungguh, bahkan dia bersemangat, bergairah luar biasa. 1 Samuel 2 ayat 3. Ini berbunyi seperti ini. Dan aku, Tuhan yang berkata, akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangun baginya keturunan apa? Yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Dia selalu menjadi penasehat raja, saudara. Ya, Saul, raja yang pertama, kemudian Daud, saudaraku. Perhatikan baik-baik, tapi di sini ada keturunan yang teguh setia, yang ditentukan Tuhan bagi Samuel. Yang dinubuatkan oleh, yang dikatakan sendiri kepada Tuhan. Ya, dia akan mengangkat imam. Karena keadaan pada saat itu, nanti kita akan lebih jelas melihat. Saudaraku, pada saat itu ada 2 anak ya, Imam Eli yang juga sudah jadi imam. Waduh, Hofni dan Pinehas ini, waduh luar biasa jahatnya. Saudaraku, luar biasa degilnya. Dia lakukan banyak kejahatan padahal dia seorang imam. Nah, dia akan angkat. Yuk, next. Ya, itu Samuel yang pertama. Perhatikan baik-baik. Tolong, ya. Saudaraku, nanti saudara baca di rumah ya. 1 Samuel 12 ini. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Mungkin di ayat-ayat sebelumnya juga menarik. Tapi saya bacakan, ya. Saya bacakan terlebih dahulu, saudara. Beberapa ayat di sini. Saudaraku, lihat. Samuel itu begitu luar biasa dipakai Tuhan. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Begitu dengan Tuhan. Dia punya, selalu dia menaati apa yang dijalankan oleh, apa yang ada di hati Tuhan. Perhatikan di sini. Saya baca ya dengan cepat aja. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan. Samuel ya akunya. Supaya ia memberikan guru dan hujan. Lihat dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Tahu ya saudara latar belakangnya? Pada saat itu ini masa di mana saudaraku Samuel nanti akan mengurapi Saul sebagai raja pertama. Ya, raja pertama bagi bangsa. Karena permintaan dari bangsa Israel ini. Ayat 18, lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Kepada Samuel. Nah, saudara saya stop di situ. Nanti saudara baca selanjutnya. Saudara perhatikan, betapa luar biasanya bukan? Kita berdoa Tuhan lakukan itu buat kita. Amin. Inilah Samuel, saudaraku. Bahkan lihat yang kuning saja, ayat 23. Samuel berkata begini, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajar kepada kamu jalan yang baik dan lurus. Perhatikan. Saudaraku, Samuel sebagai seorang imam, betul-betul dia lakukan. Dengan berkomitmen sungguh-sungguh dia lakukan. Walaupun dia melihat bahwa bangsa Israel itu bangsa yang jahat. Pada saat itu, bangsa yang degil hati. Saudara, tapi perhatikan, dia tetap berkata begitu. Jauhlah daripadaku, aku akan berdosa kalau aku enggak mendoakan kamu. Jadi saudara, Samuel ini tetap bertekun. Boleh dikatakan dia adalah pendoa syafaat. Dia berdoa begitu bertekun untuk saudaraku. Orang-orang yang mungkin menjengkelkan dia. Bangsa Israel yang begitu degil hati, dia tetap terus berdoa. Dia tidak mau berdosa. Karena dia tidak mendoakan dia. Bahkan dia katakan, aku akan mengajar kepadamu jalan yang baik dan lurus. Dia tetap konsisten, dia tetap persisten. Dia lakukan itu. Walaupun bangsa yang dihadapinya, bangsanya dia sendiri adalah bangsa yang degil hati. Yuk next. Ya, ini gambaran aja tentang mana. Yang kedua, hidup yang memberi teladan yang unggul. Ini bicara integritas, kejujuran, dan kesetiaan dari Samuel. Bukankah kita bicara tadi generasi yang terhormat, respectable generation itu adalah generasi yang punya integritas tinggi, yang jujur, setia, itu bagian dari integritas saudara. Nah saudara perhatikan Samuel, saya lihat ini aja ya, saudara nanti baca, 1 Samuel 12 ayat 1-5. Saudara saya baca yang bagian kuning, saya mulai di sini aku berdiri. Perhatikan baik-baik, Samuel itu berkata di hadapan Tuhan dan di hadapan bangsa Israel dia berkata begini, di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian yang tentang aku gitu, yang menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan Raja Saul ya, orang yang diurapi dan semua bangsa Israel ini. Lembu siapakah yang telah kuambil?
Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapa yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapa telah kuterima suap atau sogok? Sehingga aku harus tutup mata, aku harus kompromi. Aku akan mengembalikan kepadamu. Saudara bisa bayangkan. Maaf nih, kalau saya berdiri di hadapan saudara tentu saya nggak berani. Saya mungkin berkata pada saudara, siapa yang pernah saya pecundangin gitu, atau siapa yang pernah saya rugikan, siapa yang pernah saya begini. Mungkin saudara akan ngacung, Pak, saya Pak gitu. Saudaraku, inilah integritas Samuel. Inilah kejujuran, kesetiaan Samuel. Saudaraku, masih banyak lagi kalau saudara mau selidikin. Saudara baca nanti di kitab Samuel. Saudara lihat betapa banyak. Saudara boleh kan kalau saya katakan dia adalah orang yang hebat. Samuel adalah orang yang luar biasa, orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, yuk next, selanjutnya. Satu lagi yang saudara lihat. Saudaraku, Samuel ini punya reputasi yang luar biasa. Saya temukan satu ayat yang boleh dikatakan sejajar dengan tokoh-tokoh yang lain. Khususnya Musa di firman ini. Yeremia 15 ayat 1 saya baca. Tuhan berfirman kepadaku, kepada Nabi Yeremia. Sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku. Ini Tuhan rupanya lagi marah pada bangsa Israel. Sekali lagi Tuhan mau marah. Hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usir mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Saudaraku, Tuhan sedang marah pada bangsa Israel kembali. Tapi Tuhan di sini memberikan, sekalipun Musa dan Samuel. Saudaraku, Tuhan taruh posisi Samuel ini kalau boleh saya katakan sejajar dengan Musa. Saudara, kita jarang dengan tentang hal ini, tapi ini yang luar biasa. Bahkan ayat selanjutnya ini saya temukan 1 Samuel 19 ayat 20. Maka Saul mengirimkan orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan yang dikepalai oleh Samuel. Saudaraku, Samuel punya sekolah nabi. Ya, punya perkumpulan nabi. Dan dia yang mengepalainya. Saudaraku, dia jadi kepala dari para nabi. Luar biasa enggak, saudara? Saudara, dia punya reputasi yang luar biasa. Itu tadi yang saya katakan di awal. Bahwa dia hampir tidak ada cacatnya, saudara. Tidak ada dosa yang tercatat di Alkitab tentang Samuel. Saudaraku, ini orang hebat. Nah, yang menarik, saudaraku, apa hubungannya dengan keluarga? Yuk kita lihat. Ya, saudara, di sini saya sangat diberkati. Saudaraku, bagaimana Samuel itu dilahirkan? Samuel itu dilahirkan. Nah, saudara, ini bertentangan, saudara, kalau lihat yang pertama dan yang kedua. Tapi ini memang yang terjadi. Ini membuktikan bahwa dalam keluarga ada permasalahan, ada pergumulan. Dua jadi satu itu tidak pernah mudah. Selalu saya katakan seperti itu. Karena masing-masing punya habit sendiri-sendiri. Tetapi kembali bahwa kalau Tuhan persatukan saudaraku, itu pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Samuel ini lahir dari keluarga yang taat, yang saleh saudaraku. Bertekun dalam beribadah kepada Tuhan. Dibuktikan Samuel ini lahir dari sebuah keluarga di mana ada dua ibu. Ya, saudaraku, ada seorang bernama Elkana. Saudaraku, Elkana ini seorang Lewi. Ya, seorang Lewi. Saudaraku, dari Bani Kehat. Nanti kalau saudara perhatikan di sini. Saudaraku, Bani Kehat itu adalah Bani yang kaum yang paling terkenal di suku ini. Yang paling terhormat di suku itu. Saudaraku, saudara nanti bisa baca di 1 Tawarik 6 ayat 33-34. Nah, saudara perhatikan. Nah, Elkana ini punya dua istri. Istri yang pertama namanya Hana, yang kedua Penina. Nah, saudara, memang tidak tercatat, ya, tidak tercatat di Alkitab. Bagaimana, ya, saudaraku, Hana dan Penina ini bisa menikah dengan Elkana, tidak tercatat. Tapi satu perkara yang sangat jelas, saudaraku, ada kemungkinan dari para teolog ini melihat bahwa karena Hana mandul, Hana tidak bisa melahirkan anak, kandungannya sudah tertutup, saudara. Jadi, ya, kemungkinan besar Elkana ini mengambil Penina kembali. Dan memang Penina beranak banyak, saudara. Gara-gara itu Penina suka menindas Hana. Ya, suka menindas Hana. Jadi Hana ini terus tertindas dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, keluarga yang saleh taat. Buktinya apa? Bahwa Elkana ini dari tahun ke tahun. Dia belain dari Rama, tempat tinggalnya. Saudaraku, dia turun ke Silo. Di Silo itu ada rumah Tuhan. Dari tahun ke tahun dia melakukan penyembahan kepada Tuhan.
Ini bukti bahwa dia seorang imam yang benar. Seorang kepala keluarga yang benar. Dia jalankan itu. Walaupun di tengah-tengah itu ada dua istrinya yang saling bersaing. Nah saudara, satu waktu pada saat melakukan penyembahan itu, Hana itu karena dia terus ditekan, ditindas, ya, diejek lah mungkin seperti itu oleh Penina, istri kedua yang terus memberikan anak. Saudara, Hana di situ menjerit-jerit kepada Tuhan. Hana berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku, dan itu didengar oleh Imam Eli. Ya, Imam Eli. Pada saat itu bahkan terjadi salah paham. Imam Eli kirain, wah ini komat kami sedemikian lama, ini pasti mabuk ini. Sampai dia berkata, aku bukan wanita dursila, aku bukan mabuk, tapi aku berdoa sungguh-sungguh. Jadi Tuhan mendengar doa Hana. Saudaraku, coba kembali, lihat. Jadi disinilah kita lihat bahwa ternyata di dalam sebuah keluarga pun akan ada permasalahan, akan ada pergumulan. Tetapi kembali kuasa Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh, ini gambaran yang sangat jelas. Ya, kalau kita sungguh-sungguh terus kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan, ini akan terjadi. Bagaimana Tuhan akan terus menguatkan keluarga ini. Hana akhirnya dijawab. Nah, setahun kemudian saudaraku, Hana melahirkan. Tetapi waktu Hana berdoa, Hana pun juga bernasar. Bahwa dia akan berikan Samuel ini, berikan anak yang akan lahir ini untuk Tuhan. Dan nasar itu digenapi, saudaraku. Saudara, Samuel waktu setelah disapih, ya, pengertian sudah disapi, disusuin ya saudaraku, sampai siap. Itu kemungkinan 2 atau 3 tahun usianya. Saudaraku, anak usia 3 tahun itu diserahkan kepada Imam Eli. Saudara bisa bayangkan enggak? Baik dari sisi anak itu sendiri, Sang Samuel, maupun mamahnya, Hana. Anak yang dirindukan, tapi dia sudah bernasar. Saudaraku, inilah hal yang luar biasa. Hana penuhi nasarnya. Saudaraku, dihantarnya anak itu diberikan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan. Bayangkan masih kanak-kanak, saudaraku. Saudara, saya teringat firman Tuhan. Ingat saudaraku, ada di Markus, Matius, di Lukas juga ada. Ya, saudara kalau ingat bagaimana ada orang-orang bawa anak-anak datang kepada Tuhan, kepada Yesus, terus murid-muridnya ngusir. Pergi. Tuhan berkata sangat jelas, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Sebab mereka yang punya kerajaan surga. Saudaraku, ya, apakah ada korelasinya dengan firman itu? Saudara, renungkan hal ini. Anak-anak ini dibawa. Saudara bisa bayangkan, saudara. Yang ngasih juga bagaimana, yang anaknya ini juga bagaimana, saudara. Saudara bisa bayangkan. Saudara, bahkan yang lebih serem lagi, yuk tolong bukain. Ini yang jadi saya nih ya, saudara. Ini saya tadi udah ceritakan semua, keluarga yang terpecah, nanti saudara lihat. Nah, mujizat yang terjadi, bayangkan tadi Hana, oleh firman dan doa Hana yang kandungannya sudah tertutup. Saudara, terjadi luar biasa. Tuhan bukakan, bisa punya anak. Bahkan setelah memberikan Samuel ya sebagai bentuk ya nasarnya, tanggung jawabnya dia. Setelah itu Tuhan berkati dengan beberapa anak laki-laki dan perempuan. Saudaraku, Hana dapat anak lebih lagi. Ini hal yang luar biasa. Yuk, tolong lihatin ya. Nah, saudaraku tadi sudah saya sampaikan. Yuk, next, silakan. Nah, saudaraku, di sini waktu Samuel dipanggil Tuhan. Nanti saudara baca di Samuel 3. Ada banyak hal yang sangat menarik saudaraku di situ. Saudara, sebelum masuk ke ayat ini, saudara di Samuel 2 saudara melihat. Ada sampai satu perikop khusus, kejahatan anak-anak Imam Eli. Bahkan di ayat sebelumnya, waktu Elkana itu datang menyembah Tuhan. Apakah Elkana tidak tahu bahwa 2 anak Imam Eli yang sudah jadi imam juga dikatakan, Hofni dan Pineas itu begitu jahatnya. Tapi dia tetap berdoa kepada dia. Dari tahun ke tahun. Itu bukti saudaraku. Kondisi seperti ini. Ini keluarga yang ayahnya begitu dahsyat. Ya, terus melakukan firman Tuhan. Nah, di sini saya melihat bahwa bagaimana anak yang masih memang bertumbuh remaja. Saudara, saya coba cari gambar aja sederhana. Itu bayangin. Masih kecil betul kan. Dibawa, diserahkan kepada Imam Eli. Saudaraku,
Dia bertumbuh. Ternyata dikatakan bahwa Samuel ini giat melayani Tuhan di bawah imam, pengawasan Imam Eli, walaupun masih anak-anak. Dan yang paling dahsyat tadi saya katakan, yang kedua ini. Saudaraku, bagaimana yang namanya Samuel ini tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh, dan ikut terjerumus, saudaraku, oleh kejahatan Imam Eli, anak-anak Imam Eli. Kira-kira apa penyebabnya, saudara? Bagaimana seorang anak yang usianya seperti itu? Tadi pagi saya kasih contoh sederhana. Saudaraku, bukankah kita ini manusia ini selalu menurun? Saudara, kalau saya boleh share kepada saudara, ya, saudara, apa yang membuat semua cita-cita anak satu dunia itu sama? Saya sudah selidikin hal ini, saudara. Makanya kenapa saya beranikan diri, saya berkata saya bawa bimbingan pernikahan ini. Saudara, kalau saudara comot, anak-anak saudara tanya, tapi biasanya ini anak-anak kan waktu saya masih kecil tanya, kamu pengen jadi apa? Kalau sudah besar nanti, oh mau jadi dokter gitu, jadi insinyur, betul ya? Klise sekali kan begitu. Saudara, kalau saudara bisa temukan ternyata di seluruh dunia hampir sama. Saya katakan seperti itu. Kalau anak-anak baik perempuan laki-laki kalau ditanya usia batita lah di bawah 3 tahun atau balita. Kalau saudara tanya, apa yang kamu rindukan? Saudaraku, apa yang kamu cita-citakan? Kalau Anda bisa korek hati mereka yang paling dalam, cuma 2 jawabannya. Apa saudara? I want to be like dad. I want to be like mom. Saya mau seperti papa. Saya mau seperti mama. Itu semua universal di seluruh dunia. Saudara boleh cek di Google. Saudaraku, itu yang dirindukan. Dan ini menjadi tolak ukur. Kalau mau seperti itu, berarti papa mamanya benar enggak? Saya yakin, saya jamin 100% benar orang tua ini. Karena enggak mungkin anaknya, maaf, kalau papanya pencuri, pembunuh, terus anaknya ngomong, I wanna be like that, even better. Itu cuma ada di film, saudaraku. Film Hollywood lagi, betul enggak? Benar enggak, saudaraku? Saudara, semua mau seperti itu. Aku mau menjadi papa. Seperti papa. Amin, saudara. Saudara, kalau saudara anak seperti itu berkata, aku mau seperti papa nanti. Saudara, saudara boleh bangga hati. Aku udah jadi papa yang baik. Amin. Nah, saudara, itu manusia. Itu anak-anak. Beda kalau tadi, maaf, saya mau bandingkan dengan saya kasih contoh seperti itu. Bukan seperti binatang yang cuma menuruti nalurinya. Manusia ini makhluk pencontoh. Betul enggak? Setuju enggak, saudara? Kalau enggak percaya, taruh satu orang anak yang lahir di situ, taruh di kumpulan, walaupun dia anak pendeta sekalipun, maaf nih, terus dikumpulin semua 100 orang-orang berandalan dan lain sebagainya. Bisa terkontaminasi dia. Tapi perhatikan dengan Samuel. Saudaraku, Samuel tidak terkontaminasi. Saudara, tarik benang merahnya. Dari mana dia seperti itu? Karena dia punya keluarga walaupun 3 tahun. Saya jadi diingatkan Tuhan, saudaraku. Bagaimana doa-doa seorang mama. Saudara, di sini sebetulnya kalau saya mau boleh panggil, saya nggak boleh sebut nama ya. Kalau saya boleh panggil nama 2 atau 3 orang nama yang saya tahu sungguh-sungguh. Ada seorang ibu di sini yang berdoa sungguh-sungguh buat anaknya. Saudara, ada contohnya yang luar biasa. Saya tahu betul. Bagaimana anak ini bisa dipulihkan, keluarga ini bisa dipulihkan. Waduh, perjuangannya luar biasa. Sampai pernah bertahun-tahun, saudaraku. Betul-betul istilahnya apa itu? Makan putih gitu ya. Enggak makan daging, cuman makan sayuran aja. Betul-betul lakukan seperti itu. Dan itu terjadi, Tuhan dengar, saudaraku. Amin. Banyak, saudaraku. Ada keluarga-keluarga yang begitu bertekun pada Tuhan. Anaknya sakit, saudaraku. Kebetulan waktu itu saya terlibat langsung. Saudara, ginjalnya bocor, sampai anak itu akhirnya hopeless karena keluarganya kurang mampu. Saudara, puji Tuhan, wah, hamba Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Saudaraku, lakukan semua, dorong dia untuk sembuh, pergi ke luar negeri, saudaraku, ke Penang untuk saudaraku berobat. Saudara, anak ini sekarang, maaf nih, bukan karena apa-apa, karena dari dulu cita-citanya seperti itu. Saya pernah dengar sendiri cita-citanya dia bagaimana. Pak, aku mau angkat keluargaku.
Aku nggak mau seperti ini. Dia belain pergi ke Amerika, saudara. Dan cara yang mujizat yang luar biasa. Sekarang semuanya jadi tempat, saudaraku. Wah, dia jadi tempat yang menyanggah penopang keluarga ini. Itu saya saksikan sendiri. Karena ada seorang mama, seorang papa yang hidupnya benar di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku, lihat. Bagaimana sebuah keluarga begitu berdampak. Yuk dengan cepat, ya, waktu saya. Yuk lihat, ini sekarang gambaran pattern keluarga Kristen. Saya nggak akan jelasin satu-satu. Saudara kalau mau boleh datang kepada saya. Saya akan jelasin, terutama ya keluarga-keluarga yang masih muda, silakan. Ayo, boleh. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Inilah gambaran, ya dengan cepat saya gambarkan. Ternyata apa yang dilakukan oleh Elkana, Hana, saudaraku Penina, keluarga ini menghasilkan Samuel yang sedemikian luar biasa. Saudara, patron keluarga Kristus ini terjadi dalam hidup mereka. Yang pertama, saudaraku, saudara ingat Efesus 5, 22, 23 sampai 33 itu berbicara tentang pola keluarga Kristen, keluarga orang percaya. Perempuan, istri harus tunduk dalam segala sesuatu kepada suami. Karena suami itu kepala yang digambarkan seperti Kristus dengan jemaat. Sedangkan suami harus betul-betul berlaku seperti Kristus yang rela mati buat istrinya. Saudaraku, apakah itu mudah dilakukan? Tidak. Tapi dasarnya satu. Kenapa diberikan judul perikop itu? Saudara cek Alkitab saudara. Bahkan yang di elektronik pun berkata seperti itu. Bicara apa saudara? Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Amin saudara. Saudara yang berkeluarga tadi. Saudara yang berkeluarga. Kapan saudara kembali menjadikan sungguh-sungguh apa kasih Kristus itu? Kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Bagaimana saudara bisa mencapai itu? Tidak ada jalan lain, saudara harus mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh, lebih dan lebih lagi dari waktu ke waktu. Amin saudara. Saudara harus lakukan itu. Kasih yang adalah Tuhan sendiri harus jadi dasar. Yang kedua, laki-laki. Saya ingin lihat siapa di sini yang suami-suami. Boleh angkat tangan? Suami-suami, angkat tangan. Saudara, pernahkah saudara tahu? Atau saudara pasti sudah sering dengar mungkin ya. Mazmur 128, cuman 6 ayat. Tapi perikopnya sangat jelas, entah kenapa lembaga Ilali menuliskan begitu. Berkat atas rumah tangga itu terjadi karena ada laki-laki, ada suami yang takut akan Tuhan. Istrinya akan seperti pohon anggur yang berbuah-buah dengan lebat. Bicara berkat, bicara pengurapan. Anak-anaknya akan kokoh. Nah ini yang penting. Ya, anak-anaknya akan kokoh seperti pohon zaitun. Pohon zaitun itu kalau keluar lihat saudaraku di atasnya cuma 10-15 cm. Ya saudara, tapi kalau saudara mau cabut kayaknya susah dicabut. Kenapa? Karena dia berakar 2 km ke bawah. Salah satu tanaman yang bisa mencari air, sumber air. Sedalam apapun saudara, bahkan di padang gurun. Itu terjadi, itu anak-anak saudara. Bukankah itu generasi yang luar biasa? Generasi yang akan kokoh saudara, nggak akan goyah. Boleh tetap ikut IT, ikut digital, tapi jangan lupa itu. Nah saudara, ini yang luar biasa. Amin saudara. Laki-laki. Ya, nanti saya akan sampaikan lagi. Ya, yang ketiga, istri. Jelas tadi dikatakan harus tunduk dalam segala sesuatu. Kalau tunduk segala sesuatu udah gak ada ceritanya, Pak, tapi gak ada tapi-tapian. Ya, tunduk aja. Tapi jangan lupa, istri juga harus menjadi penolong yang sepadan. Sumber kekuatan kita suami adalah penolong. Karena kami yang ditolong. Yang penolong itu perempuan, istri. Lebih kuat mana yang nolong dengan yang ditolong? Halo? Ayo laki-laki berani jawab enggak? Lebih kuat mana yang ditolong sama yang nolong? Ini bahasa Indonesia aja, masa enggak ngerti. Lebih kuat yang penolong, betul enggak? Saudara jangan pernah remehkan istri saudara. Saya bisa berdiri hari ini karena ada seorang istri. Ada seorang Heni ya, yang terus berdoa buat saya. Saya dulu brengsek, saya bisa diubahkan. Enggak pernah mimpi jadi hamba Tuhan. Oke, ya penuh hormat terhadap pernikahan. Menjauhkan diri dari percabulan. Saudara kalau sudah mulai terbesit pikiran apa, ya saudara hari-hari ini saya juga berkutat dengan teman-teman, maaf nih, ya teman-teman SMA, saya punya grup dan lain sebagainya. Istilah CLBK, cinta lama bersemi kembali. Wong sudah punya istri semua, suami semua. Udah gak pakai gitu-gituan, makanya ini saya bilang ini bahayanya. Ya udah ngumpul-ngumpul boleh tapi ada batasannya. Kalau terus ngumpul, wah ini bahaya, CLBK ini ya. Cinta lama bersemi kembali, betul ya? CBLK, maaf, kebalik.
Ya, saudara, bahaya, hati-hati. Kalau udah lihat begitu sudah jangan deket-deket lah. Ya, hormat penuh pada pernikahan. Nah, tugas Bapak dan Ibu, kita punya masing-masing tugas. Ya, tugas yang paling utama nanti saudara baca, waktu saya terbatas. Saudara nanti baca 1 Tesalonika 2, 7-8 ini untuk ibu. Ibu itu ramah, mengasihi anaknya, merawat, ya, mengasihi anaknya sedemikian rupa. Makanya saya ingat, dulu kalau saya ngerengek, selalu ngerengek sama mama, nggak pernah ngerengek sama papa, betul nggak? Halo, siapa yang pengalamannya sama? Karena saya tahu mama pasti lunak, mama nggak pernah kalah. Kalau mau ketemu sama papa udah lihat gini aja udah takut. Jadi selalu sama mama, betul nggak? Jadi mama itu memang itu tugasnya, penuh kasih, ramah, merawat anak-anaknya. Ya tentu merawat suami, tapi ini bicara tentang anak. Tapi yang paling penting, izinkan saya buka, ini ayat terakhir. 2 Tesalonika tadi, ayat 11, coba. Ya, tampilkan pada saya. Nah, perhatikan di sini. Tahukah kamu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya? Apa tugas pertama? Menasehati kamu. Bapak ini jadi penasehat buat anak-anaknya. Jangan dimaki terus, jangan dimarahi terus. Saya juga minta ampun. Kadang-kadang saya lupa. Saya katakan sama Joel, ini anak saya ada di sini. Maafkan Papa. Kita mudah minta maaf. Maaf, kadang-kadang kita seperti itu. Saya dulu dididik keras sama Papa saya. Menasehati anak-anak. Kalau menasehati anak-anak itu gimana? Saya ambil contoh yang paling gampang. Saya pernah disuruh lihat seperti itu. Saudaraku, bapaknya habis ngerokok. Bajunya bau rokok semua. Terus anaknya kelihatan ngerokok. Baru, kamu jangan ngerokok, belum bisa dapat uang. Jadi anaknya punya pikiran. Ini bapaknya coba bau rokok, bapak sendiri ngerokok. Saya kalau punya uang saya bisa ngerokok dong. Dia cari duit, dia curi kiri kanan untuk supaya dapat ngerokok. Saudara, ini bukan teladan. Betul nggak? Menasehati kamu itu. Terus begitu menguatkan hati seorang demi seorang. Anak-anak ini dikuatkan. Oke, kamu salah karena kamu begini. Diberikan petunjuk. Dan yang terakhir, ayat yang ke-12, silakan. Ayat ke-12. Dan meminta dengan sangat. Mintanya bukan cuma sedikit-sedikit, minta dengan sangat. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, kalau seorang bapak lakukan ini, dia menjadi contoh dulu. Kira-kira anak kita jadi benar gak? Halo? Anak kita jadi benar, saudara. Anak kita benar, cucu kita benar, cicit kita jadi benar. 10 generasi jadi benar. Kita tinggalkan warisan yang sangat berharga. Hidup takut akan Tuhan. Dan itu terus turun-temurun, saudara. Saudara, mari kita kembali. Respectable generation itu bukan tidak mungkin. Generasi yang bermartabat, generasi yang dihargai. Cuman ada 2 orang, suami istri, yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Memberikan contoh teladan yang luar biasa. Saudaraku, Samuel tidak pernah tergoyahkan. Walaupun lingkungannya, environment yang gak baik sekalipun. Anak ini tetap kokoh. Saudara ingat, roh, tubuh, dan jiwa. Saya sering bergurau, sampai sekarang saya juga masih bergumul Pak Purba, Pak Steven. Apakah roh itu bertumbuh? Saya sering dapat pertanyaan kadang-kadang, roh itu bertumbuh, jiwa bertumbuh dari dewasa. Apakah roh bertumbuh? Saudaraku, saya percaya roh yang Tuhan karuniakan dari awal, ini nyambung dengan roh Tuhan. Karena Tuhan yang mengaruniakan. Dan saudaraku, orang tua dan anak harusnya terhubung. Tuhan, orang tua, anak-anak, ini semua terhubung. Karena roh yang Tuhan karuniakan buat kita. Saudaraku, maukah kita lakukan ini? Maukah saudara ambil tanggung jawab? Sederhana, suami-suami mari. Saudara, Bapak Gembala berdua memberikan tuntunan yang luar biasa. Kami rindu nanti di sini ya, saudara, kami akan adakan di bulan April yang akan datang ini. Ya, besok April, nanti waktunya akan ditentukan, kemungkinan hari Rabu, yang kita udah bicarakan hari Rabu, sore gitu, kita akan ada men fellowship di tempat ini. Ya, men fellowship, bukan ibadah sekali lagi, bentuknya enggak ibadah formatnya. Ya tentu kita berdoa terlebih dahulu, tapi kita enggak mau bahas firman atau khotbah, tidak. Tapi kita akan angkat satu permasalahan, kita duduk bersama, kita sharing satu dengan yang lain. Two way, ya, kita bicara secara roh semuanya. Saya bukan yang paling hebat,
Tapi ayo sama-sama kita berbagi, kita cari. Supaya kita betul-betul jadi orang tua yang hebat. Amin. Dan menghasilkan generasi-generasi yang dahsyat saudaraku. Bukan tanpa tantangan, tapi kembali bersama dengan Dia kita kuat. Mari saya jemput bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sikarapopora bala 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 bala. Sikona papara bala 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 bala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira papara papara para para para. Sikarapopora bala 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 bala. Sikara bala 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 bala. Haleluya. Saudaraku, kasih Tuhan itu betapa pentingnya. Haleluya, karena kasih adalah Dia sendiri. Saudaraku, betul pegang kokoh ini. Bahwa kita harus mengenal Dia, kenalin kasihnya. Izinkan saya angkat pujian ini kembali. Kasih dari surga. Haleluya. Saudara, sembari saudara pejamkan mata, renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Kita sembari kita dengarkan pujian ini. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi hati ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir, mengalir, mengalir. Bapa, inilah kami, Bapa, inilah kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Alirkan kembali kasih-Mu yang adalah kursi di atas kami, Bapa. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari harta Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Katakan sekali lagi, mengalir kasih. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tanda Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Saudara, saudara yang hadir dengan pasangan saudara, saudara boleh gandengan tangan. Haleluya. Sikara popora pala 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 pala. Sikana popora pala 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 pala. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Di tengah-tengah hadirat-Mu, Bapa yang begitu kuat di tempat ini. Inilah kami Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu, suami dan istri. Tuhan, kami bergandeng tangan, kami unity sehati. Tuhan, kami tahu Engkau yang telah pertemukan kami. Engkau yang menjadikan kami satu di dalam Engkau, Bapa. Bapa, lewat pernikahan kudus kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Bapa, Tuhan terus Engkau tuntun pimpin kami. Generasi yang mendatang itu menjadi tanggung jawab kami Tuhan. Tentu Engkau tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan hikmat kepada kami Bapa untuk menuntun Bapa. Terutama kami yang memiliki anak-anak yang masih dalam usia dini, usia kecil ya Bapa. Bahkan kami ada di dalam kandungan kami Bapa. Bapa kami percaya Tuhan, ini semua adalah rencana-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Bapa terus Tuhan Kau perlengkapi kami. Terutama perlengkapi kami dengan Engkau sendiri. Kasih itu Tuhan biar mengalir dengan deras di atas hidup kami.
Bapa, kami mau terus dengar-dengaran dengan Engkau. Kami terus berpengharapan dengan Engkau. Ke depan kami tahu keadaan tidak makin baik. Tantangan begitu banyak. Tapi bersama dengan Engkau kami tahu Tuhan. Lewat keunitian kami, Engkau perintahkan berkat, Engkau perintahkan hikmat, Engkau perintahkan segala sesuatunya. Bahkan firman-Mu begitu tegas berkata, apa saja yang kami minta, asalkan itu seturut dengan kehendak-Mu, Engkau sediakan bagi kami. Bapa, biarlah Tuhan generasi yang ada di bawah kami, keluarga kami, anak-anak kami, terberkati. Oh Tuhan, oleh karena kami Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan jadikan kami teladan, lebih dan lebih lagi. Bapa terima kasih. Terima kasih, Kau sertai, Kau tutup bungkus setiap kami, keluarga demi keluarga. Bapa terima kasih, perlindungan penyertaan-Mu sempurna, kami percaya itu Tuhan. Bapa terima kasih. Terima kasih sehingga banyak orang melihat kami sebagai keluarga. Kami boleh terus menjadi teladan, menjadi soko guru, menjadi contoh Tuhan. Tidak hanya bagi anak-anak kami, tapi kami juga keluar menjadi berkat. Menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, berkati keluarga demi keluarga, berkati suami istri ini Tuhan. Berkati lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih dan lewat kami semua nama-Mu yang dimuliakan, ditinggikan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati.